Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama Yai kula Ali Sadikin saking Tuban. Pertama kula cerios riyin. Rasanipun Allah nek bersih-bersih datang kula rasanipun sampun mentok ya. Ibu lari-lari sampun dipun suwun, ekonomi nggih kolap, utang nggih wonten. Tapi nggih tasih saged guyu. Sing paling alhamdulillah anak kula sing nomor kalih umur 18 tahun niku sampun ketarik dateng tauhid sehingga sakniki nderek mungkin dateng pondok ya. Pangestune. Keranten ekonomi kolap niki kula surat hajat DP datang ngarsanipun Allah njaluk duit. Ternyata alhamdulillah bijinge ngoten Allah ngirim kanca kula sing omahe tingkat niku dolan tenggen kula. Kula tangketi ternyata badhe nyambut harta malahan. Niku kejadian ngantos ping 3 ya. Lah nafsu niki tasih mboten trima. Nggih sampun angen-angen apa salah kula ngoten niku nggih pun angen-angen, tapi nafsu niki tasih mboten trima sehingga kula ganti acara. Ganti acara niku kula wirid ya Rahman niku Yai. Kula nyuple dateng YouTube panjenengan, kula hitung ya Rahman niku. Ternyata berjalan 3 hari 3 malam nggih, asar maghrib isya lan subuh niku berjalan 3 hari. Kula niku rumaos isin DP kalih Allah. Dados niku kula urungaken, kula batalaken terus kula ngantos sakniki mboten wantun nyuwun soal duit. Niku ingkang kaping sependhah. Ingkang nomor kalih dalam mimpi niku kula dipun panggihaken piantun 3 papasan kalih kula salim rasukanipun ijo-ijo tapi kula boten nyedikno wajahipun. Terus kula mlampah malih kepanggih tiang alim ingkang jubahan petak-petak ingkang pakaianipun petak-petak kiyambakipun lenggah dateng napa niku sak lebetipun gawang pager niku. Terus kula salim sak jabane gawang pager tapi kula ditarik diodet tangan kula sehingga kula katut mlebet dateng pager niku Pak Yai. Niku ingkang kaping kalih. Ingkang kaping 3 niku tentang muncule swara Yai. Beberapa bulan yang lalu niku muncul suwanten saking lebet niku kok sang penyayang. Maksudipun pripun terus winginane nggih dalam bulan Ramadan niki muncul malih niku hidupku untuk kemaslahatan. Kula nyuwun pencerahanipun, kula nyuwun agung samudra sampangsami ingkang sak kathah-kathahipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mau betul-betul ngitung lan neliti Pak, segala apa nikmatul imdad yang Allah berikan pada kita, 1 detik pun gak akan pernah berhenti. Nikmat pemberian Allah yang disebut nikmatul imdad yaitu ma'isyatud dunya, kebutuhan dunia, kebutuhan jasmani, sedetik pun Allah nggak pernah lalai memberikan terhadap kita.
dan itu tidak bisa kita ukur dengan nilai rupiah, nggak bisa. Contoh kecil mawon, kita bernafas. Walaupun kita dalam keadaan tidur, tetap Allah memberikan nikmatul imdad tersebut. Tapi orang yang tidak mau meneliti atau merasa itu sumber dari Allah, kadang-kadang diterak kesae sakune nggak ada uang, wis bingung. Kak bingung ya apa sih son? Anak ya butuh, istri ya butuh. Sedikit aja harus kita ketahui. Segara obah sampai kali kulo keluarga iki, apa yang dibutuhkan itu sudah Allah tentukan. Akhirnya jenengan iki malu merasa jikalau aku terus nuntut nang Allah, karena hakikatnya itu sama dengan kita ngatur Gusti. Akhirnya jenengan wajar Pak isin, wis diwene apa wae wis tak terima. Loh, orang yang sudah ditarik Allah hatinya di singgasana ini Pak, mohon maaf, jangan disalahkan kalau dia itu nggak mau berdoa, minta pada Allah. Jangan disalahkan. Walaupun ada dasar yang mengatakan tentang masalah doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang-orang menerjemahkan doa di dalam satu ayat ud'uni astajib lakum itu satu sisi orang itu tidak mau untuk menghayati ada ya mutakalim di situ. Artinya wajib hukumnya kita sebelum minta pada Allah makrifat dulu, menemui yang punya. Tidak langsung ngambil barangnya belum ngomong kepada yang punya. Iku mah jenenge maling, niku jenenge maling. Jadi ada Pak maling yang berkopiah, maling yang berjubah, berserban, wadah. Padahal wis Allah tegaskan walillahil masyriqu wal maghrib, semua milikku mulai jagat timur sampai jagat barat. Wis, tapi kita sendiri manusia kebanyakan hati telah menyolong, merampok milik Allah. Bon, betul Pak, jenengan bersikap seperti itu bentuk Allah membuka hati sampai dalam kebenaran. Yang kedua tentang kisaran mimpi, ketemu orang yang berjubah hijau, ketemu orang alim yang berbaju putih dan lain sebagainya. Ngeten niki kula angsal takok padha mbek pitakon emang yang berjubah hijau iku rambutnya dawa apa ndek? Mpun dijawab Pak, mpun dijawab. Nek pancen iku adalah laki-laki, walaupun wajah iku mboten nyumrapno dateng jenengan, dan itu maknanya bagus, maka itulah makna bagus. Itu maksudnya apa? Narik sampai niku dalam kebaikan. Narik sampai kali kula dalam kebaikan berarti itu warid. Beda dengan orang yang rangkul siji rambutnya dawa, ya gincuan dan lain sebagainya, beda artinya. Karena ini adalah sosok yang mungkin sama dengan statusnya jenengan, di muka safahnya podo lakine, ya berjubah ambune wangi. Engkau dhisik pituturi bagaimana beliau? Apakah pituturnya itu
ada nafas, bernafaskan tauhid enggak? Kalau bernafaskan tauhid berarti itu betul-betul warid yang mendorong hati jenengan supaya tidak gampang memperhatikan apa isi di dalam kesenangan selain Allah. Wis lagi masih dalam kisaran kholwat, muncul satu kalimah atau perkataan ar-Rahim, welas asih, atau hidupku kanggo kemaslahatan. Niki piye? Ngeten. Ar-Rahim itu berangkate hati yang betul-betul tulus, hatinya ikhlas meninggalkan perkara selain Allah dalam rangka untuk nyawiji kepada Allah. Tulus, ikhlas. Sebab niki termasuk syarat, Pak. Syarat Allah akan menarik ruhaniyah kita ke alam fana dan alam makrifat, wajib ikhlas. Akhirnya jadi ar-Rahim, kasih sayang. Lah, bab kasih sayang inilah yang disebut rahmat, Pak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil ngalamin. Muhammad, aku tidak mengutus kau ke dunia ini hanya satu untuk memberikan rahmat terhadap segenap alam. Artinya kasih sayang jenengan itu tidak hanya untuk pribadi sampeyan, akan tetapi juga bentuk syariatnya terhadap orang lain. Apa maksudnya? Ngeten. Sepanjang jenengan iki masih bisa untuk membantu terhadap istri anak yang membutuhkan apa yang dia butuhkan dalam konteks keluarga atau dilebarkan dalam konteks sesama manusia, ati sampeyan gak ono sifat bakhil, gak ono. Yang ada adalah sahok. Mengapa demikian? Karena jenengan sudah tidak merasa memiliki. Ngeten, nyun sewu lho, Pak. Umpama jenengan ana wong liya ngomong, kula badhe nyuwun sesuatu angsala. Niki kategori mampu jenengan sampak kebripa. Sampak sing ndi? Nyuwun napa sampean? Bojo sampean tak peke ya. Misale. Niki notok lho, Pak ya. Notok. Kalau makrifat sampai niku estu di makom jam'i dulur, mesti ngomong, monggo nek jenengan kersa, engko jenengan nek wis pegel balekno maneh rapopo. Loh, bikin sikap sing ngene iki saged apa? Abot nggih? Abot. Tapi takok ana si nyonyaku gelem apa gak? Nek gak gelem ya kuwi aja meksa. Sebab wong meksa iku gak apik. Ngono. Ditakoki. Berhubung awale wis pacaran, Pak. Tapi tidak diketahui lho nggih, lewat HP. Dedet. Lah sing nyonyane ngomong, "Sampai nek kepingin njaluk aku, sampean ngomong nang bojoku sih." Ya. Ngono. Aku merga ya seneng awakmu, ngene misale. Ketepaan, Pak. Bojone nggih monggo nek jenengan kersa tur garwa kula nggih purun. Kula celuke sampean teni. Dek nyo. Iki ana sing ngersakno awakmu gelem apa enggak? Ketepaan. Urip ambek sampean gak tau enak. Rasane ati. Rasane ati, Pak, rasane ati. Nyun sewu, Pak, wong wedok sing njauk dipecel ya ngeten iki.
urusan karena ruhania jasmaniah itu kurang memenuhi syarat alias kurang berkecukupan, terus lah kok wong wedok iki mangliyo nguniku wong wedok perlu dipecel, paham gitu dipecel? Sampeyan titeni lah, sampeyan titeni. Aku yakin umpama memang terjadi keadaan rohaniahmu iku luwih ruwet katimbang sing dhisik wau. Apakah jasmaniahnya nggih ruwet? Belum tentu. Lah wong sing njaluk sampeyan iku pabrike 10, montore 10, pesawate 10. Lah rabi ambek jenengan peda pancale kan duwe ngoten. Ya otomatis secara logis dunyamu sukses, tapi percaya gak percaya rohaniahmu itu amburadul tambah sorok. Karena apa? Rohaniahmu ditutup Allah, dikunci Allah dengan mewahnya dunia. Berarti Anda itu telah memilih kesenangan dunia meninggalkan kesenangan akhir. Ya niki yang namanya hidayah ditukar dengan istidrat. Ya wis, nek pancen milih iku ya monggo. Lah garwa sampean iku ngomongi nek jenengan kersa monggo di mana. Apa tah mesti ngomong kok nek pegel balik ya gak ngono, Pak. Mboten. Orang ini jelas wis alhamdulillah dikurangi beban kuning dunya. Wis situ hilang timbul seribu. Pun tadi Pak, kembali kepada Ar-Rahim tadi, bentuk aplikasinya Ar-Rahim mesti kehidupanku buat maslahat pun gandeng Ar-Rahim dengan uripku buat maslahah. Berarti jenengan mengapa membuat maslahah? Karena status jenengan itu mohon maaf tidak hanya sidik, juga jenengan amanah, juga tabligh, otomatis jenengan juga fatona mekaten. Ada lagi mau begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekeluarga Gus, istri, anak, kami nanti ketika kembali akan berinteraksi dengan keluarga, dengan teman, dan ketika di masjid kami akan berinteraksi dengan teman ketika sholat berjamaah. Nah, ketika sholat berjamaah yang akan kami tanyakan bagaimana cara menghakikatkan syariat ketika mulai takbir, kemudian iftitah, surat, kemudian rukuk, ibtidal, dan seterusnya sampai dengan tahiyat dan salam. Bagaimana hakikatnya itu, kemudian bagaimana cara tajalinya. Nah, yang kedua, setelah sholat berjamaah biasanya kan ada dzikir ba'da sholat. Nah, bagaimana cara menghakikatkan dzikir ba'da sholat itu melalui astagfirullahaladzim, kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian la haula wala quwata itu hakikatnya bagaimana, kemudian tajalinya bagaimana. Yang ketiga, kami terkadang mimpi Gus, ketika mimpi itu nggak bisa bergerak, kemudian nggak bisa berteriak, itu apa Gus itu Gus? Ya mungkin ini yang kami tanyakan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan 1 dan 2 masuk di ranah rukun Islam. Mulai syahadat, sholat, zakat, poso, haji. Satu persatu itu
ada arkan, namanya arkan. Arkanus sihhati sholah, rukun-rukun sahnya sholah. Atau ada yang mengatakan arkanus sihhatiha, rukun-rukun sahnya sholat. Sami mawon, tergantung domiri sampean nyatakno utawa sampean simpen, monggo. Wong kabeh dasare ana kok. Oleh hai. Ngeten, Pak. Dimulai dari takbir salat iku disebut dipungkasi salam. Dan di dalamnya ada rukun sahnya salat. Mulai takbir kita berdiri membaca apa, rukuk membaca apa, iktidal membaca apa, bahkan sujud dan duduk baca apa. Dan di situ Pak memang ada maksud tersendiri. Apabila kami perinci satu persatu, ya jelas iki tak kayak satu bab. Satu bab. Ini nanti kami bahas juga setelah beat. Cuman berhubung ono pertanyaan, tak ringkes mawon. Wis nanti penjabarane sesudah kita berbaiat, sampai ikuti mulai di rumah monggo, di pondok nggih monggo. Sebab kan kami belum menyentuh rukun Islam, rukun iman. Jaluke diringkes, ya tak tutno. Nggih ngeten iki Pak. Ngedapi umat iku ya kudu sing lentur ya ta. Wis njaluk sing model ya apa patas nggih, pertimbangan waktu monggo sak penake. Kula nggih mboten angsal mekekeng sendiri. Rabung ngene yoga ya wis. Tak tutno jenenge wong tuwa iku ya kala-kala ya kudu ngelunakno karepe, nyocokno karepe anak. Wis nggih ngoten lah. Bahkan dalam kitab Ihya itu ngene Pak, beliau itu Imam Ghazali gak nganggep wong sing iku tidak iku orang atau disebut talamid. Talamid itu jamak ndugi tilmid, murid. Beliau gak menyebut murid. Laki dan perempuan disebut anak. Mboten disebut murid. Apa rahasianya? Coba sampean buka nangon Ihya lah ngoten. Ternyata anak itu adalah hubungan yang paling dekat. Bahasa anak nduk iku panggilan kasih sayang. Ger nek bahasa rodok ngulon titik. Kalau bahasa rodok ngalor titik cung. Iku bahasa kasih sayang Pak. Bahasa kasih sayang. Lah ini beliau punya tafaul. Apa tafaul iku? Pengharapan besar. Apa? Supaya mohon maaf, ibaratnya ngilmune Imam Ghazali itu saged ngeloberi dateng para anak-anak wau. Sehingga sebutane iku anak. Nyebut niku anak mboten nyebut talamid mboten. Menyebuti aulad piro-piro anak. Sehingga bentuk ucapan yang muncul terhadap para anak mesti santun, kasih sayang. Kasih sayang artinya kalimat yang tidak pernah membuat anak itu sakit. Mboten bahasanya kayak Surabaya. Cuk, rini cuk. Gak ngono.
Iku bahasa terhadap orang lah. Kula wau nirokno Mbah Yai, Pak. Nirokno Mbah Yai. Kula niki duwe guru kawasan. Nggih. Tapi kasar njaba tok. Njabane tok, njurune alus kaya nyun sewu, luwih alus katimbang angin, luwih alus katimbang banyu. Mungkin sing kenal daerah Kediri Kandangan ya, Kepung niku ana pondok namanya Pondok Ringin Agung. Beliau sudah almarhum. Maksud guru kula niki guru sing didik ilmu tauhid. Beliau paring asma Mbah Khozin. Sering tak sampai sampai nek Kediri jelas ngertos. Lah, kewasar Pak. Dohire kewasar. Ternyata kasare dohir itu untuk mendidik. Untuk mendidik kita itu biar disiplin. Ngaplok tenan Pak. Lho nggih estu. Misuh ya misuh tenan. Beliau niku ahli falah. Bahkan siji dino beliau itu ngitung lewat ilmu falah ning daleme beliau niku eneng wit sawuh. Ngerti sawuh? Sawuh niku godhonge kelapa barang. Paplai apa paplah? Apa? Pelapah. Pelapahnya kerambil atau kelapa. Itu dihitung ambek beliau lewat ilmu falah. Kapan rutuwe? Nggih. Ketemu dino apa? Jam keberapa? Detik keberapa? Mohon maaf. Bulan kepiro, tahun piro, beliau bisa dihitung. Untuk membuktikan itu melihat pelapah sing wis arepe ceblok. Wis digalai. Misale kelapa itu kan kathah to Pak anu nih. Pelapahnya pelepahnya itu banyak. Sing bisa dihitung ambek beliau wis kelihatan garing-garing gitu. Nek gak percaya tontonan. Lho tenan Pak. Rutue persis ambek hitung-hitungan beliau. Iku ilmu falah. Ilmu perbintangan. Kula ditari, "Son, kelas, kamu kepingin ngelmu falah alim mah?" Alim itu bahasane ngerti sampai notok. Boten Mbah, tambah bingung das kula. Ngoten. Wis ngelmu sitok ae. Yaiku udlubul ilma walau bisin niku maksudnya. Tapi nggih kerenge duduk-duduk Pak. Misuh-misuh tenan, ngukum tenan. Nggih nate kula critakno. Kula niki tanggal 15 Syawal. Mantu Nasar iku rawuh dateng beliaunya. Mbah, nggih kata tamu. Syawal ya. Wujude Gusti Allah iku ndi? Cuk aja ngomong kene, engko ae engko jam 12 rene yo. Bahasane ngoten. Kula niki nirokno lho ya Pak nggih. Nirokno. Kula ketepatan iku kalih rencang kula lari kriyan mriku. Lari kriyan. Terus kula niku dikengken wajib runu jam 12 harus lewat sawah. Mungkin sampean lu desa Nglathik ya, Sumbersari Nglathik iku ana dalan ngwetan arah nuju nang Ringin Agung. Ya peteng ora enek listrik ki. Ya wis tak lakoni ae. Ya Allah, sampai tekan mriku ternyata beliau sudah nunggu nek teras ngeten iki kalih rokokan. Biar rokokan ngeten iki. Lho nggih beliau iku rokokan. Lho mulang dulu ambek rokokan. Ngopi ya rokokan. Tapi satu-satunya guru nek Sumbersari Pondok Darussalam sing wani rokokan nek mulang beliau tok. Liyane gak ono sing wani.
direktur ya pengurus gak ono sing wani ngelokno. Mboten wani, enggak wani. Sampeyan tanya hikayah beliau pada waktu di sana itu. Tapi yo gak nemen ngebesi koyo kula ngeten iki. Entek nyumat, entek nyumotan, mboten. Bapak Ibu, ternyata di balik kasare dohir itu adalah mendidik. Untuk disiplin, nek disuruh dzikir sir yo ojo mbaeno lakonono ae. Digandengno ambek sirul asar yo lakonono ae, berat to kaya apa. Ojo sampak omong, "Mbah, kula ngamalno niki kok ekonomiku tambah ajur." Ojo takok ngono. Ojo. Wis lakonono trimo nae sebab ngene, Pak. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mardiyah itu akan Allah lakukan dengan catatan radiyatan jenengan lakoni. Apa? Ikhlas ngelepas semua apa kepentingan selain Allah. Iku syarate. Lah itu bisa jenengan lakukan hati sampean gak mudah lho Pak ya. Bahkan ngelepas bojo mang lho, gak mudah lho. Apa maneh bojo sampean mau wening. Omaneh mau wening, sapa sing gak ketok-ketoken, Pak? Jare ngeten kok. Kuwi nek wani ngam njogo bojoku ya mati dulu aku. Lah ngoten to? Nah. Ngapunten Kang Kata, prinsip iku gak boleh disalahno. Karena prinsip seseorang beda-beda. Nggih ngapunten ingkang kathah. Beliau memang kasar dalam sisi pendidikan syariati ucapan ini lho. Tapi ruhanianya lembut luar biasa. Lembut artinya apa ku katakan lembut? Ketika saat orang itu dalam kesusahan memahami tentang sirul asr, tetap dikasih tahu, tetap dijawab, walaupun itu pada saat itu face to face, hanya berdua. Sing khianat kan ngeten, apa selah kono ae wis gak usah takok-takok. Padahal ngene ku artine gak eruh. Sing ditakoki yo gak ngerti maksude. Nek ati ngomong aku yo gak tau ngono aku paham tekan ndi. Mana jawabane ngono kok akhirnya. Tapi gak diomong wis gak usah takok, pokoke lakonono. Bon iku hanya sebatas cerita mawon. Bagaimana kita menghakikatkan hukum syariat sehingga di situ penuh dengan tajalli Allah. Wes nanti secara terperinci nanti kita setelah beat kita bahas tentang arkan-arkan tadi. Sekarang tak jawab kesimpulannya semua Pak. Jikalau Anda sesuai dengan hafidu ala sholawah, wajib hukumin jenengan ngerekso dzikir sirul asr setiap arkan iki mang. Kalau sudah ngerekso dzikir sirul asror di setiap arkan rukun-rukun iku, gak butuh sampean iku ngerti artine secara syariat. Gak butuh. Boten butuh. Tapi mungkin nek terperinci iku ana undak-undakane. Nek iso ngger ya kuwi kudu ngerti artine. Wis rawibet lah nek menurut aku tambahan. Tapi tetep engko tak jelasno. Cuman tak singkat kata, hati panjenengan kudu terus ngecoki taline Allah sehingga ketika Anda tenggelam di arkan rukun-rukun berdiri, rukuk, sujud, lungguh, iku hati sampean itu dipenuhi dengan nur makrifat. Itulah yang dimaksud ayat alas sholawah. Lakonono juga rohmu itu untuk melakukan taat nang Allah berbentuk sholat. Ada yang mengatakan wassolatil wusta, ini disebut sholat
daim salat sing langgeng. Barulah ayat ngomong waqumu lillahi qanitin. Walaupun ini perintah kan gini, jalankan, tegakkan itu dengan khusyuk karena Allah, baru bisa Pak menjalankan kalimat berikutnya setelah wassolatil wusta waqumu lillahi qanitin. Itu kan perintah, jalankan itu dengan khusyuk. Berhubung jenengan sudah paham wassolatil wusta, baru bisa njalakno perintah iki mau. Gusti Allah merintah niku mesti digandengi ambek syarat supaya iso njalakno perintah, Pak. Ayat nopo mawon di ayat yang sifatnya iku ada kata perintah, mesti Gusti Allah iku yo betani solusine. Berhubung ilmu hikmahnya itu gak dilihat, ilmu makrifatnya ora diteliti, kita hanya meneliti ilmu syariat itu, ilmu syariatnya saja, maka akibatnya tidak bisa menjalankan perintah waqumu lillahi qanitin. Boten saged. Wa qala aidan wa aqimis shalah li dzikri. Iku yo kata perintah. Perintahe kuwi salat iku mung eling nang aku wae. Allah. Tapi sebelum ayat itu ada solusinya. Innani anallah, ditegesno wis belajar ono se tauhid ana. Setelah itu wa aqimis shalah, jalankan, tegakkan yang namanya sholat itu semata-mata lidzikri. Fa'budni aqimis shalah lidzikri. Lho ya, sinkron. Mboten mungkin Gusti Allah Rabio gak ono wedokane gak mungkin. Rabio teko wedhus gak mungkin. Rabio mesti ada gandengane, Pak. Kata perintah. Gak ada Quran iku Allah merintahke terus gak disiapke perkara sing diperintah, mboten mungkin. Tidak ada satupun yang ku temui, Pak. Ada ayat wahyu yang menunjukkan kata perintah tapi tidak disiapno apa yang diperintahkan. Mboten mungkin. Selanjutnya saya bermimpi. Mimpi itu tidak bisa bergerak di dalam mimpi saya. Nek wong Jawa iku jenenge lindien. Ngerti lindien? Dadi wis gak iso lho. Kaya ana sing nyancang. Lah ngoten nggih. Wis saiki sing turu lantur sing mimpi iku ahli hijab apa ahli suhud? Ngapunten. Kalau ahli hijab jelas nafsu. Nafsu. Nggak ada istilah tazkiyatan nafsi, belum berlaku, Pak. Itu proses pembersihan jiwa dari kotoran jiwa nggak berlaku ahli hijab itu. Makanya pinter nafsu. Kita dijerat dengan berbagai macam kesenangan dunia, berbagai macam kesenangan dunia dijeratkan kita supaya nggak bisa lari dari dirinya nafsu. Sehingga ketika saat mendengarkan yastami'unal qaul tidak didengarkan. Ngaji apa ya? Nek prasaku ya sesat iku. Gak cocok. Wis. Gak cukup di situ, Pak. Digembor-gemborno nang umate. Ojo ngaji tauhid sesat. Ojo ngaji ilmu ketuhanan atau ilmu tasawuf sesat. Wis tambah nemen. Persikune tambah nemen niku. Dengan cara itulah Allah lewat nafsunya akan menjerat rohaniah kita, jiwa kita, Pak. Wis iku ahli hijab. Tapi kalau ini yang tidur dan yang bermimpi itu ahli suhud, beda. Melayune datang surat Al-Ahzab ayat
42. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Siang dan malam. Orang tidur negak siang ya malam. Orang tidur. Lah, itulah bentuk pensucian Allah terhadap hati kita yang tadinya itu klebon perkara selain Allah, disucekno. Ya nek gak dicancang ya obah sampean bulian, gak mari-mari sing operasi. Mangkane apa nang dokter nang rumah sakit jeneng kok dibius. Ya cek gak bengok-bengok. Sampean ben cek gak apa biar tidak apa. Cek biar gak obah-obah ae dibius, pinter. Namanya dokter iku. Bius iku macam-macam. Ada yang bius total, ada yang bius separuh. Ketika saat dibius tes total misalnya, sampai niki wis gak iso lapo-lapo. Kepingin ngobahno awak mboten saged, tapi sadar diekrek-ekrek iku sampean takok ibu-ibu yang pernah melahirkan operasi sesar. Sadar sebetulnya iku ya tahu kelutak-kelutik dokter nggih Bu nggih. Nggih. Tahu. Tapi untuk ngobahno sampean niku arepe mbeluk kayu mulih ora iso. Mboten saged. Lah disitulah Pak maksud ahli syuhud ketika tidur, mengapa dia tidak bisa bergerak, itu tetanda bahwasanya ada proses pensucian jiwa mekaten. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir dari Indramayu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Gus yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk menuntut ilmu di Pondok Jaya Baru. Ini sebuah Gus? Saya minta solusi Gus. Gimana Gus? Ketika saya berzikir atau wirid itu nggak ngefek sama sekali dalam hati saya Gus. Tapi ketika saya mendengarkan sebuah nyanyian atau menyanyi itu kadang-kadang efek dalam relung hati Gus. Seperti lagu Keramat tuh Gus. Hai manusia, dong deng tuh Gus. Itu ngefek Gus dalam hati saya tuh Gus. Ingat ibu katanya. Terus yang kedua itu problem saya. Yang kedua kedudukan syariat dalam makrifat tuh di mana Gus? Kedudukan syariat. Yeah. Yang ketiga katanya kalau udah makrifat itu puncaknya diam. Itu diam yang gimana Gus? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gusti Allah itu menghadapkan dua thariqah. Kemarin sudah saya jelaskan, dan dua thariqah ini juga dilakukan oleh baginda Rasul, termasuk lewat sifat jaiz beliau. Pertama ibadah murni, dan di dalam ibadah murni banyak thariqah. Nama langsung ya. Kedua ibadah yang tidak murni juga banyak, termasuk nyanyi. Sekarang gini aja Pak Bu, jikalau jenengan sowan ing ngersane Allah mudah lewat nyanyi, ya rapopo. Bawa Walkman, ya namanya Walkman anu. Napa? Headset. Nah, kula ben ngarani Walkman. Sakniki napa? Headset. Ya wis. Ngono wis, sing penting perkara sing digawe nutupi kuping ben gak krungu suara di luar. Fokus suara yang ada di MP3. Aku biyen tahun duwe Pak MP3 mbuh saiki nanti nggone biyen. Jerone lagune Roma tok lho, Roma tok. Loh, jikalau jenengan bisa sambung
rasa jenengan dateng urip mudah lewat iku ya wis nanti nggawa Walkman mau mboten apa-apa, mboten apa-apa. Jikalau jenengan lewat dikir ku apa toh? Dikir ucapan, dikir ku eling. Lewat subhanallah boleh disebut dikir, lewat alhamdulillah dikir syukur boleh. Lewat lagu-lagu ya boleh. Tapi makalah saya yang ku katakan tadi saya katakan boleh, tapi di mata ahli hijab haram. Ngoten iku ya mboten napa-napa. Artine sampean harus siap ketika menemui Allah dzikir sampean lewat lagu mesti dicaci wong. Karena tidak ada rumus kaidah yang mengatakan dzikir nang Allah itu wahai manusia hormati ibumu yang melahirkan. Nggak ono ceritane iku dzikir ngono ning konteke syariat. Ya siap-siaplah dicaci dimaki. Sampean prinsip sampean ngene, ainu reken you. Lah ngoten mawon, apa susah-susah. Wis 1, 2. Bagaimana kedudukan hukum syariat di mata hakikat ngeten Pak. Kalau jenengan iki diletakkan Allah di dalam makrifat khawasul khawas, maka syariat sampean iku wis dadi hakikat. Walaupun dipandang manusia jenengan melakukan hukum syariat, tapi hakikat jenengan iki murnekno hakikat sampean ning tengah syariat. Di mata Allah maksudnya itu. Sebab antara hakikat dengan syariat atau antara jero dalam dan luar bagi Anda sudah tidak ada bedanya. Pun yang kedua, nontoke marifat iku meneng. Maksudnya meneng ya apa? Atiku gak ngoceh terhadap selain lho niku lho meneng utawa bisu. Bukan meneng di sapa wong njegaw widek. Mboten. Ditakoki ora jawab mau meneng. Bukan itu maksud daripada perintah uskut. Diamlah. Iku maksudnya ati diamkan dari persoalan selain mekaten. Ibu, ayo Bu. Enggak. Ada Ibu? Duduk aja malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Trenggalek. Nama Trenggalek. saya Oh iya. Nama saya Hanum. Di sini saya mau bertanya. Ini juga nyaur hutang sama teman-teman loh ya. Nyaur hutang disuruh untuk bertanya gitu. Nyaur utang. Oh iya, kemarin teman-teman itu minta untuk berani enggak ditantang, berani enggak bertanya iya. gitu. Berani yo aku gak nyokot. Wis mboten saged nyokot Bu ulang. Monggo. Terima kasih Om. Nggih. Nggih. Om. Oh nggih. Tolong kameranya jangan. Asli Trenggalek. Iya, asli Trenggalek. Bahasane kok gak kayak wong Trenggalek. Oh, Gitu ya. bener serius Om. Oh nggih pun. Monggo Bu. Aku nek diceluk Om iku berarti umurku sik 30 inge. Istimewa lah. Nggih. Matur sembah nyuwun pangapunten. Udah terbiasa sejak 2017 kan.
Nggih. Nggih, kenal Om. Sakniki mulai kula bertanya ya. Monggo Ya. takok napa? Bagaimana cara membedakan petunjuk murni perintah Allah yang hak dan dengan karena nafsu, di mana keduanya merupakan perintah Allah, sama-sama perintah Allah. Nggih. Tidak semuanya merasa makrifat tapi mampu membedakannya. Itu masih banyak yang belum, itu diri saya loh ya. Nggih. Masih banyak yang belum mampu membedakan sedetail-detailnya, sehalus-halusnya, tapi udah merasa makomnya itu udah tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu gak usah wedi, takok ngoten mawon. Bon, kita sama podo menungsone, wis podo cagak. Anggepen wong sakmene iki cagak ngoten lho Bu. Bon. Bagaimana kita membedakan kalau itu betul-betul perintah Allah dan perintah nafsu? Ini Pak, saya tidak bicara dengan orang ahli hijab loh ya. Sebab kalau saya bicara dengan ahli hijab tidak bisa diterima, nggak bisa diterima. Sebab hukum ahli hijab itu banyak iman. Selain Allah itu masih ada iman. Iman itu apa sih? Percaya. Ada iman kita ahli hijab niku kepada makhluk, percaya sing nglakoni makhluk, sing ngomong makhluk, sing ngerasani makhluk, apapun yang menyebabkan gak enak-enak makhluk, itu kita masih ada hal itu. Ini jawaban saya, tidak saya lempar kepada golongan itu. Jikalau golongan itu tetap mendengarkan, ya mohon maaf jikalau merasa sakit hati, nggih ngapunten ingkang kathah. Ngeten. Yang dimaksud amrullah, perintah Allah, kerentek sing ana njero ati sampean, sing posisi ati sampean betul-betul tajalli Allah. Saya ulang, kerentek atau keinginan, perintah niku sesuatu yang belum dilakukan, iku perintah. Apapun bentuk kerentek, tanpa kecuali loh Pak niki, apapun bentuk kerentek keinginan dalam hati Anda, tatkala posisi ruh itu meniadakan keakuan makhluk, maka inilah yang disebut amrullah. Wis urusan tengah dalan akhirnya dadi takdir iku kaya apa, saya tidak berbicara, karena ini pertanyaan perintah, berarti yo saya harus membahas kerentek. Kedua, dikatakan amrun nafsi, perintai nafsu, ketika saat hati ada keinginan apapun, terus posisi hati atau ruhaniyah kita duduk di taholli atau hati masih ada selain wujuding Allah, itu nafsu. Dan ini tidak berlaku bagi ahli syuhud, itu gak berlaku Pak. Ini kan cuman membedakan aja. Mengapa ahli syuhud itu tidak berlaku hal itu? Karena di dalam ahli syuhud itu sudah tidak menyekutukan Allah. La syarikalak, olehnya aku datang tanpa membawa perserikatan. Dalam ayat lain perintahnya itu wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Wahai ahli syuhud, janganlah kau pernah melakukan, menyamakan Allah dengan yang lain ketika saat kau berkerentek atau beribadah. La taj'al ma'allahi ilahan akhara. Jangan sekali-kali dalam hatimu
ada sosok, ada sesuatu selain Allah. Berarti yang namanya nafsu bagi ahli zuhud nggak berlaku, tapi bagi ahli hijab berlaku. Niki Bu, perbedaan di antara kedua apa yang jenengan tanyakan tadi. Terus itu perintah dilaksanakno, berarti jenengan melaksanakan wujud karep. Apakah itu murni amrullah, apakah nanti jadinya amrun nafsi? Saya katakan sekali lagi, ing mungguh di mata ahli syuhud nggak ada kalimat itu akhirnya takdir itu dari jadinya itu dari nafsu, nggak ada. Sehingga dikatakan khairihi wa syarrihi minallah. Apa yang kau terka baik miturut hukum syariat, dan apa yang kau terko konyono ko sangka iku jelek mungguh hukum syariat, iki hati ahli suhud mengatakan datangnya dari Allah. Ngoten. Saged dipaham Bu? Wis niki sampean dina iki mah wis wani, meneh kendel tambahan. Ora apa-apa. Sesuk nek nyeluk kula maneh nggih. Dadi kula mengki cek endang apa cek endang merotol jenggote putih niki ya. Nggih, lanjut. Ibu masih ada? Cukup Ibu. Bapak tak kai lurung kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kahar dari Malang. Saya mengikuti Gus mulai dari tahun 2021 sampai sekarang. Yang saya tanyakan Gus, saya berawal dari setiap mau sholat menyatakan saya mencintai jenengan ya Allah, selalu seperti itu. Dan pada tahun 2000 lupa saya Gus, pada saat saya sholat duhur itu berlaku seperti saya itu radio yang bisa menerima gelombang, padahal radio itu selamanya kosong. Dan saat saya putar itu mendapatkan salah satu gelombang radio yang hanya satu-satunya. Kemudian saya berinteraksi di situ dengan frekuensi yang sama dan lain-lain. Saya nggak kuat Gus, menangis dan ya seperti itulah. Dan rasanya seluruh badan ini tunduk dan sujud pada Allah ya. Jadi yang saya tanyakan Gus, apakah hal tersebut itu adalah koneksi antara jiwa ini dengan sang kholik? Demikian. Yang kedua, bisakah saya sampaikan di sini yang nanti pada akhirnya yang Gusan sempat sampaikan jengleh itu Gus, boleh kayak saya buka atau hanya 4 mata Gus? Mohon penjelasan Gus. Jadi kalau boleh saya sampaikan saya sampaikan sekarang, kalau enggak saya 4 mata dengan panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap apa si Salik melakukan proses suluknya, wajib si Salik itu masuk di dalam dunia muraqabah atau makom muraqabah awal, di mana masih berlakunya anta robbi wa ana abduka. Panjenengan Gusti kula kawula jenengan,
hal itu sudah memang wajar dialami oleh setiap salik. Lah, di tengah proses si salik melakukan suluk, di tengah proses si salik melakukan mujahadatun nafsi, merangi nafsu, terkadang Allah juga memperjalankan atau memperlakukan si salik dalam keadaan menangis, terharu dan lain sebagainya. Apa maksud daripada hal ini terjadi? Itulah Pak yang kami sebut sebagai tangisan yang bahagia. Tangisan di mana Allah memahamkan hati tentang perkara mana yang hak dan mana yang batil di mata Allah. Motivasi saya udah ngalir aja, ngalir sampailah pada sesuatu yang disebut sebagai makrifat. Isi makrifat jengleh-jengleh itu bolehkah kami buka? Tolong menurut kami ambillah hukum wirai. Artinya apa? Hanya Anda sendiri yang tahu. Itu untuk menjaga marwah apa yang Allah katakan di dalam surah Yunus 62-63, di mana jikalau dalam hati sudah ada tanda-tanda yang disebut kekasih Allah, cukup bagi jenengan itu untuk genggam erat-erat di dalam hati. Udah, itu aja menurut kami. Satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Fauji ya. Nama saya Nur Hadi dari Palembang. Palembang. Ya. Nah, ini saya mau bertanya tapi sedikit cerita. Kalau dalam sekolah namanya adalah apa itu soal cerita. Soal cerita. Ya. Ceritanya begini Gus, ya maaf saya bukan istilahnya itu menyombongkan diri atau bagaimana. Saya sebagai pengasuh pesantren di Sumatera, di Palembang, dari tahun 95 sampai sekarang ini. Dulunya ketika masih awal-awal pesantren itu ramai muridnya, namun karena keadaan situasi zaman yang mana sekarang ini harus mengadakan formal dan saya tidak mengadakan formal. Akhirnya di situ saat sekarang ini pesantren yang saya urus itu layamutu walayahya, artinya enggak hidup enggak mati, sekarat. Nah, santri yang ada sekarang di Alfiah itu ada 4, yang di Meriti itu aja 3, di santrinya 3 Salafiyah. Nah, di sini yang saya tanyakan Gus, dari kedua kelas di situ itu saya mempunyai santri-santri senior, namun di situ di saat ada yaitu pembagian jadwal, dia itu kelihatannya sami'na wa atokna, namun dalam prakteknya dia nggak pernah datang. Akhirnya kedua kelas itu saya
urus sendiri, karena di Alfiah juga sudah tahu pelajarannya susah sekali. Maka di situ saya sering sakit. Kalau saya sakit pasti darah tinggi, itu pasti. Nah, di sini yang saya tanyakan dari pertanyaan dari masalah saat cerita ini, apakah di situ harus saya teruskan walaupun saya itu sering kena darah tinggi, atau saya berhenti mengurus itu, atau di situ ada doa yang sekiranya itu untuk apa itu supaya mampu dan kuat, nggak kena darah tinggi, tetap bisa berjuang. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini maaf, saya juga sebagai istilahnya itu apa itu ya sering dimintai oleh masyarakat sekitar, namanya kemarin dibahas ijazah itu macam-macam ya. Kadang-kadang orang itu ingin rezekinya lancar dan lain sebagainya. Nah, di situ ketika saya memberi ijazah kepada mereka itu sebenarnya itu bagaimana yang pas, boleh apa tidak. Ini saya kan apa itu masih takut nanti apa itu salah. Nah, yang ketiga, yang terakhir, di sini saya juga apa sudah mengembangkan atau memperjuangkan tauhid di daerah saya, namun rata-rata itu yang istilahnya itu cara ibarat cerewet, ini biasanya orang perempuan itu dia lewat apa itu WA itu ya ngomongnya itu dah macam-macam. Nah, yang saya tanyakan di sini ini, ketika saya itu mengembangkan tauhid, terus di situ itu apa itu saya masui dengan apa bi'atan asmaul haq itu dibolehkan apa tidak, dan saya mohon ridhonya dari Gus Mukhlason. Tauhid ini akan saya kembangkan di daerah saya, apapun yang terjadi, supaya apa itu kaum yang atau umat yang saya bina itu dia bertauhid. Di situ saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mike Tyson. Kenal Mike Tyson? Oke, petinju. Saya yakin sebelum hari H jadwal untuk ketemu musuh lawannya, pasti dia mempersiapkan diri lewat latihan yang rutin, disiplin dan lain sebagainya. Pasti Pak, itu pasti. Sebelum kita perang di medan pertempuran, apa yang harus kita persiapkan? Semua perbekalan yang menyangkut tentang peperangan, apakah medan, apakah amunisi, apakah persenjataan, semuanya harus siap. Termasuk tahu siapa musuh, tahu siapa lawan, siapa teman, koordinatnya juga tahu. Wah, ini harus disiapkan. Sebelum jenengan iki melanjutkan untuk meneruskan pesantren yang dulunya berjalan sekarang la yamutu wala ya. Misalnya ya, ramati yo raurip. Silakan Pak, jenengan teruskan itu. Silakan. Tapi dengan catatan sampai harus mempersiapkan ruhaniyah jenengan terhadap Allah yang kami sebut mujahadatun nafsi, merangi nafsu biar nanti suatu saat ketemu yang gak cocok, darah cek gak gampang naik. Secara logika nek mau jenengan
Nggih, niki kalau kene ngetrapno Umi niki untuk terapi es niku. Termasuk tidak hanya darah tinggi dan juga linu. Tapi sampean ya kudu rutin dan jenengan kudu sakit, terasa sakit ketika dikum koyok ditaujas ngono ya. Udah enggak apa-apa. Yang penting di situ akan menetralkan saluran darah jenengan supaya gak gampang naik. Kenaikan darah tinggi yang disebut tekanan darah tinggi itu karena saluran peredaran jenengan iki tersumbat atau mengecil, akhirnya munculnya darah itu berwos. Ngoten. Podo logikane sampean nggawa selang, sampean pinek cilik metune banter. Nek sampean ogok-ogok gak sampean kotoran sampean ogok-ogok atau gak sampean pinek lancar. Artinya semua sumber penyakitnya jasmani itu kuncinya ada di hati. Tatkala hati ini masih berpenyakit, mohon maaf, gampang ning rogo iki muncul penyakit. Ditinggal garwane ngalih sausah. Otomatis jenengan iki makan gak teratur, tidur gak iso nyenyak. Tidur gak iso nyenyak, makan gak iso enak. Mau wikir itu mau. Sama dengan proses dulu santriku ukeh, saiki entek. Akhirnya la yamutu wala yahya. Kalau hati sampean tidak mempersiapkan sebelumnya tentang tauhid, ya niku wau. Mudah darah tinggi, bukan darahmu mudah. Kalau darah mudah beda Pak, darah mudah. Darah tinggi. Pun kalau yakin itu nanti akan tidak terjadi lagi darah tinggi datang jenengan, manakala jenengan betul-betul mempersiapkan terlebih dulu yang namanya mujahadatun nafsi. Pun kedua, masalah ijazah. Secara tauhid nggak punya hak kita itu bisa memberikan ijazah ataupun baiat itu nggak punya hak kita sebagai manusia terhadap manusia lain itu bisa memberikan manfaat, nggak punya hak. La yadurru malakum dzarra wala naf'an. Tidak ada makhluk satu terhadap makhluk yang lain bisa memberikan manfaat atau mencegah mudarat, nggak ada yang bisa. Semua itu datangnya dari Allah miturut tauhid. Lah niki loh, mengapa kita harus tenggelam di tauhid? Supaya tatkala nanti bertemu dan menghadapi kondisi sing rapena itu, mohon maaf, jasmani tidak begitu banyak resiko. Boten apa-apa sepanjang jenengan bertajalli. Nomor 3, tabligh tauhid disiarkan teng mriku, monggo kula dukung tetep. Tapi tetep ning ngajeng niku mengke mboten kados dakwahe ilmu syariah lho Pak. Niki ibarate kebo nantang pasangan masalahnya. Kebo nantang pasangan atau kutuk marani sonduk. Resiko ini luar biasa. Jenengan untuk menghadapi resiko biar jenengan iku netral atine, kembali lagi sama dengan pertanyaan pertama, persiapkan dulu hati sampean iki siap ngadepi persoalan apapun. Andai kata kok iya neng gunung ketularan aku di penjara misalnya, ya wis dilakoni ae. Barang belum kelakon kok, sesuatu belum terjadi, gak usah takut. Pun sing jelas ngeten iki mengke, apabila Allah nanti
mentakdirkan jenengan untuk syiar ta'alimat tauhid, pasti ning ati sampean ono dorongan sangka Gusti Allah. Gusti Allah ndorong, mesti Gusti Allah sudah menyiapkan keadaan rohania sampean, otomatis olehnya mujahadatu nafsi jenengan iku estu temenan. Baru monggo tak dukung. Nek umpama ono sing gak trimo, aku jare klason ya kongkon aku ngoten mawon, bingung-bingung. Pun nggih, cukup nggih. Pun Al-Fatihah. Bismillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.